Silakan duduk Ibu, Bapak. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Ibu, Bapak? Baik Bu ya, maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ingin berkonsultasi perihal kami Bu ya, karena perlu perencanaan juga dan mungkin perlu saran juga dari Ibu ya. KB apa nanti yang cocok untuk digunakan istri saya Bu ya, gitu. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Alda Siti Betila yang bertugas pada siang hari ini, yaitu dari jam 2 sampai jam 8 malam. Sebelumnya, Ibu dan Bapak udah tahu apa perihal KB itu? Belum. Biar saya jelaskan ya Ibu, bisa didengar. Kontrasepsi atau KB dibagi menjadi 3, yaitu ada KB non-hormonal, KB hormonal, dan KB permanen. KB non-hormonal atau KB suntik menggunakan bahan kimia untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Dan untuk KB IUD, alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Yang ketiga itu ada kondom, mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Keempat, ada diafragma, alat yang ditempatkan di atas serviks untuk mencegah sperma masuk. Dan yang kelima itu ada spiral, alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Dan untuk KB hormonal itu sendiri ada, yang pertama itu bisa pakai pil KB, mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah ovulasi. Kedua itu ada KB suntikan atau hormonal, menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi. Ketiga itu ada implan, alat kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit lengan untuk mengeluarkan hormon. Dan yang keempat itu patch, alat kontrasepsi yang ditempelkan pada kulit untuk mengeluarkan hormon. Yang kelima itu ada vaginal ring atau cincin yang dimasukkan ke dalam vagina untuk mengeluarkan hormon. Dan penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan sebelum memilih jenis KB yang tepat untuk ibu ya. Untuk KB permanen itu sendiri adalah metode kontrasepsi yang tidak dapat dibalik atau diubah. Metode untuk wanita yaitu ada tubektomi, operasi untuk memotong atau mengikat saluran tuba Fallopi sehingga sel telur tidak dapat bertemu sperma. Dan ESUR, prosedur minimal invasif untuk memblokir saluran tuba Fallopi pada tubuh ibu ya, area kewanitaan. Untuk bapaknya sendiri ada dua, yaitu vasektomi, operasi untuk memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga sperma tidak dapat keluar. Dan yang kedua itu ada vasoklift, prosedur minimal invasif untuk memblokir saluran vas deferens. Untuk kelebihan dan kekurangan KB itu sendiri, yaitu kelebihan KB permanen itu ada 4, yaitu ada efektivitas dalam mencegah kehamilan, tidak memerlukan perawatan rutin, mengurangi resiko kehamilan tidak terencana, dan mengurangi stres dan kekhawatiran tentang kehamilan itu. Untuk kekurangan KB permanen ada 4 sama, yaitu tidak dapat dibalik, memerlukan operasi. Yang ketiga itu ada risiko komplikasi, dan keempat itu biaya relatif mahal. Persyaratan sebelum melakukan KB permanen yaitu ada 4, yaitu 4. Yang pertama berumur minimal 25 tahun. Yang kedua telah memiliki anak minimal 2. Dan yang ketiga itu memiliki persetujuan pasangan. Dan terakhir itu mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan. Ibu dan bapak sebelumnya mau memakai KB apa? KB suntik. Apakah ibu dan bapak sudah matangin dengan keputusan yang telah diambil, yaitu mau pakai KB yang 1 bulan disuntikan? Kalau saya akan mempertimbangkan dulu ya Bu. Ya, kalau ya bapak suami ya, berarti apakah ibu
sudah paham dengan yang saya jelaskan barusan? Sudah. Sama Bapak udah jelas? Oke, baik. Ibu Bapak, apakah sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Ada yang ditanyakan sebelum pamitan gitu? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya, baik. Baik, kalau begitu nanti kalau ada apa-apa bisa panggil saya atau telepon nomor WA saya ini. Maksudnya saya ucapkan terima kasih ya untuk pemaparannya, mungkin ini juga mungkin jadi bekal kami juga gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami izin pamit Bu ya. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat